Baik, sebetulnya kalau kita membahas tentang menulis sebuah buku, apa yang menginspirasi itu banyak persoalan-persoalan di masyarakat, di dunia akademis yang memang kita perlu diskusikan. Dan kita tuangkan ide-ide gagasan kita dalam sebuah tulisan, dan itu yang paling tepat itu buku. Hal-hal seperti itulah yang menginspirasi saya untuk menuliskan ide gagasan dari hasil riset, dari hasil pengabdian masyarakat untuk menjadi sebuah buku. Ini yang menarik ya kalau kita mendiskusikan bagaimana sebetulnya proses penulisan buku dimulai. Ada beberapa tipologi, ini berkaitan dengan pengalaman saya. Misalnya saja, saya menulis buku yang pertama itu tahun 2015, dan saat itu tentang My Career is Multi Career, sebuah buku populer justru ya, tentang bagaimana seseorang membangun karir dengan beragam karir yang diminatinya. Nah, buku itu saya tulis bersama rekan penulis lainnya ya, Mbak Adineng Tias Pitaloka. Nah, buku kedua itu buku yang saya tulis bersama Ibu Evi Rusfian. Beliau adalah dosen di FISIP UI. Nah, buku itu tentang political public relation. Buku yang menurut saya saat itu tahun 2015 ya, masih jarang didiskusikan tentang bagaimana persoalan political public relation khususnya di media sosial. Dan alhamdulillah buku itu diterbitkan oleh UI Press, jadi lembaga penerbitan dari UI, yang memang kemudian bisa menginspirasi ternyata teman-teman peneliti lainnya untuk mengutip dan mensitasinya, dan itu menurut saya sebuah pengalaman yang cukup berharga. Nah, ini yang menjadi tantangan itu seringkali lebih ke internal ya, internal dari kita sebagai penulis. Kalau pengalaman saya menulis buku yang full tadi ya, 2 buku itu, dengan ketika kita menulis book chapter atau kita menulis buku panduan, buku modul, itu beragam ya. Ada kalanya tantangan kita itu tadi ya, lebih banyak ke diri kita karena membagi waktu, mengembangkan ide gagasan itu tidak semudah yang kita harapkan. Nah, seringkali kita harus kemudian menyiapkan waktu lebih banyak untuk tadi ya, untuk banyak membaca buku yang lain, banyak menganalisis riset-riset yang terdahulu dan sebagainya. Dan barangkali itu yang juga akan dialami oleh rata-rata penulis buku, persoalan tantangan waktu, membagi waktu, dan juga pengembangan ide gagasan untuk menulis sebuah buku. Masing-masing orang pasti punya tips and triknya sendiri. Nah, kalau saya memang harus memaksakan diri menyediakan waktu. Kebetulan beberapa bulan terakhir ini ada beberapa buku yang berhasil saya terbitkan, tapi book chapter ya, dan itu tantangannya misalnya bekerja sama dengan pihak dari luar, dari IMS ya, International Media Support yang di Denmark, itu mereka sangat tight ya, sangat schedule-nya sangat sangat on time, deadline-nya sangat harus ketat ya, sangat tight tadi, sehingga mau tidak mau memaksa diri kita, ini yang seringkali orang tidak membayangkan ya, Sabtu Minggu pun harus masih menulis gitu, mengerjakan bagian dari kepercayaan pihak lain untuk menyelesaikan buku ini. Dan ketika kita sudah terbit bukunya dengan penerbit dari luar, itu rasanya luar biasa, tapi waktunya memang kalau penerbit dari luar itu butuh waktu hampir setahun, 2 tahun. Nah, buku saya yang lain yang memang book chapter juga bagian dari penerbitan dari Norwegia, itu juga butuh waktu yang cukup lama ya, hampir 2 tahun. Dan proses seleksi buku kita diterima, kemudian proses revisi, itu yang seringkali membuat orang itu kadang-kadang ya, teman-teman penulis itu agak frustasi ya, karena kita sudah perbaiki ini, kemudian editornya berbeda, 2-3 editor, revisinya yang diminta berbeda juga. Nah, ini tips and triknya biasanya masing-masing penulis tuh bisa menyesuaikan kalau mereka juga punya kesabaran. Nah, kadang-kadang saya pun begini, punya tips juga. Kalau misalnya kita sudah sangat lelah ya, rasanya tidak mungkin nih kita mengedit sendiri. Saya akan meminta seorang teman, kolega yang mungkin sama-sama dari pendidikan S3 UI gitu ya, diskusi. Nah, untuk memperbaiki ini gimana? Nah, itu juga sangat membantu kita untuk kemudian memperlancar proses revisi dan editing dari penulisan book chapter kita.
buku-buku akademis, maka memang penulis dari luar yang menurut saya banyak orang mendiskusikan, wah ini cuma cuplikan, tapi sudah berhasil membuat kita itu belajar banyak adalah tulisan-tulisan dari Little John. Nah, itu sangat luar biasa menurut saya, karena meskipun dia mengumpulkan dari berbagai pihak, tapi dia sanggup dengan menatanya dengan sangat rapi. Itu sangat inspiratif ya. Meskipun saya belum bisa sampai ke sana, tapi punya gagasan yang sangat keren sekali. Kalau di Indonesia adalah penulis-penulis seperti Prof. Rahmat Kriantono dari Universitas Brawijaya atau Dr. Erianto dari Universitas Indonesia. Itu adalah penulis-penulis yang sangat produktif. Saya sampai suka bingung ya, mereka punya waktu yang begitu banyak di sela-sela kesibukan mengajar, melakukan penelitian dan pengabdian, dan sangat produktif dalam penulisan buku setiap tahunnya. Nah, itu juga membuat saya merasa ini adalah tokoh-tokoh penulis buku yang sangat inspiratif, bisa dirasakan oleh banyak pihak, terutama kalau buku-buku akademis, yaitu kemudian memberikan inspirasi, dikutip, disitasi oleh teman-teman peneliti lain, teman-teman akademis lain, teman-teman mahasiswa. Itu akan rasanya sangat memberikan manfaat luas. Meskipun kemudian ada banyak buku juga yang kemudian sifatnya tidak akademis murni, tapi riset-riset yang kemudian dikembangkan jadi book chapter dan mendapatkan masukan-masukan secara praktis dari berbagai pihak, itu juga pasti akan memberikan manfaat. Kita para penulis mengharapkan buku ini bisa memperluas wawasan dan cakrawala pihak lain yang kemudian memiliki kesamaan minat ya pada studi-studi atau riset-riset yang kita tulis dalam berbagai book chapter kita.